Pernah nggak sih kamu merasa sudah bekerja keras banting tulang, tapi kok hasilnya tetap segitu-segitu aja? Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ya? Aku tetap miskin meski udah kerja keras. Dalam video ini kita akan bahas alasan kenapa kerja keras saja nggak cukup buat jadi kaya dan apa yang perlu kamu ubah supaya bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Kamu terjebak dalam pola pikir kerja keras sama dengan uang banyak. Banyak orang percaya kalau kerja keras adalah salah satunya cara untuk jadi kaya. Padahal kerja keras tanpa strategi yang tepat hanya akan membuat kamu kelelahan tanpa hasil yang maksimal. Misalnya, kamu bisa lihat perbedaan antara seseorang yang bekerja 16 jam sehari sebagai buruh dan seorang pengusaha yang bekerja lebih sedikit tapi dengan strategi yang matang. Pengusaha tersebut fokus pada bagaimana uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Cobalah mulai berpikir lebih strategis. Apakah pekerjaanmu memberikan nilai yang cukup besar? Bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan pendapatan tanpa harus menambah jam kerja? Dengan mulai memikirkan cara kerja lebih cerdas, bukan hanya keras, kamu membuka jalan untuk pertumbuhan finansial yang lebih baik. Kamu tidak punya tujuan finansial yang jelas dan tertulis. Kerja keras tanpa arah itu seperti mendayung di laut lepas tanpa tahu mau kemana. Kamu bisa menghabiskan banyak energi dan waktu, tapi ujung-ujungnya tetap nggak sampai ke tujuan. Coba lihat contoh para miliarder seperti Warren Buffett yang punya tujuan finansial yang jelas dan spesifik. Kamu perlu menetapkan target keuangan. Entah itu menabung sejumlah tertentu dalam setahun, investasi di properti, atau memulai bisnis. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu bisa lebih fokus dan terarah dalam pengelolaan uang dan usaha kamu. Tuliskan tujuan finansialmu, visualisasikan dan buat rencana langkah demi langkah untuk mencapainya. Ini akan membuat semua kerja kerasmu punya arah yang lebih jelas dan memberikan hasil yang nyata. Kamu tidak mampu mengatur pengeluaran dengan bijak. Seberapa besar pun penghasilanmu, kalau pengeluaranmu nggak terkendali, kamu tetap akan merasa kekurangan. Banyak orang berpikir bahwa punya gaji besar adalah solusi, tapi tanpa pengelolaan yang baik, gaji besar bisa habis begitu aja. Contoh nyatanya, banyak atlet atau artis terkenal yang dulunya kaya raya, akhirnya bangkrut karena gaya hidup boros. Jadi mulailah mengatur pengeluaranmu dengan lebih bijak. Buatlah anggaran bulanan dan patuhi anggaran tersebut. Belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan begitu, kamu akan melihat sisa penghasilan yang bisa digunakan untuk investasi atau menabung. Kebiasaan ini bisa sangat membantu dalam membangun fondasi keuangan yang kuat. Kamu tidak punya sumber penghasilan yang beragam. Bergantung pada sumber penghasilan itu beresiko. Kalau kamu kehilangan pekerjaan atau bisnismu mengalami masalah, otomatis penghasilan kamu akan berhenti. Orang-orang kaya tahu betul pentingnya multiple streams of income. Misalnya, selain penghasilan utama dari pekerjaan, mereka juga punya investasi di saham, properti, atau bisnis sampingan. Jadi coba deh mulai pikirkan apakah ada hobi atau keterampilan yang bisa kamu jadikan sebagai penghasilan tambahan. Misalnya kamu bisa mulai freelance, jualan online, atau berinvestasi. Semakin banyak aliran pendapatan yang kamu miliki, semakin stabil kondisi keuanganmu, bahkan jika salah satu sumber penghasilanmu terputus. Kamu mengabaikan pentingnya investasi dan hanya mengandalkan tabungan. Banyak orang berpikir bahwa menabung saja sudah cukup untuk menjadi kaya, padahal dengan inflasi yang terus meningkat, uang yang hanya disimpan di bank bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Coba deh mulai belajar tentang investasi, entah itu di saham, obligasi, reksadana, atau properti. Pelajari resiko dan potensi keuntungannya. Menabung itu baik, tapi investasi yang tepat bisa membuat uangmu berkembang jauh lebih cepat. Mulailah berinvestasi sedini mungkin, karena semakin lama kamu menunda, semakin besar peluang yang kamu lewatkan. Kamu tidak mengelola utang dengan cerdas. Utang bisa menjadi teman atau musuh, tergantung bagaimana cara kamu mengelolanya. Banyak orang terjebak dalam utang konsumtif yang malah memperburuk kondisi keuangan mereka. Contohnya membeli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu dengan kartu kredit, tanpa memikirkan kemampuan membayar. Orang yang sukses secara finansial tahu bagaimana menggunakan utang sebagai leverage untuk mendapatkan aset, bukan beban. Jika kamu punya utang, prioritaskan untuk melunasinya terlebih dahulu, terutama yang bunganya tinggi. Setelah itu, coba hindari utang konsumtif yang nggak perlu. Fokuslah pada utang produktif yang bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan, seperti utang untuk modal usaha atau investasi properti. Kamu menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Kerja keras bukan hanya soal visi, tapi juga soal fokus dan prioritas. Terkadang, kamu merasa sudah kerja keras, tapi ternyata waktu dan energimu banyak terbuang untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti scrolling media sosial berjam-jam atau nonton serial TV seharian. Lihatlah contoh dari orang-orang sukses seperti Mark Zuckerberg atau Elon Musk yang sangat selektif dalam menggunakan waktu mereka. Coba evaluasi apakah aktivitasmu sehari-hari benar-benar mendekatkan kamu ke tujuan finansialmu. Jika tidak, kurangi atau hilangkan aktivitas tersebut. Fokuskan energi dan waktu untuk belajar, bekerja, dan berusaha meningkatkan keterampilan atau menciptakan peluang baru. Dengan begitu, kerja kerasmu akan lebih terarah dan menghasilkan. Kamu tidak memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik. Di era digital ini, teknologi dan informasi adalah aset yang sangat berharga. Banyak orang yang tetap miskin karena nggak memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan penghasilan atau efisiensi kerja mereka. Misalnya kamu bisa memanfaatkan platform online untuk belajar keterampilan baru,
memulai bisnis, atau berinvestasi. Contoh nyatanya, banyak pebisnis sukses saat ini yang memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan digital marketing untuk mengembangkan usaha mereka. Mulai sekarang memanfaatkan teknologi untuk mencari peluang baru, belajar sesuatu yang baru, atau mengembangkan dirimu. Jangan sampai kamu tertinggal, karena teknologi terus berkembang dan kamu malah masih memakai cara-cara lama. Kamu kurang mengembangkan koneksi dan relasi yang tepat. Banyak yang nggak sadar kalau jaringan dan relasi yang tepat bisa sangat berpengaruh terhadap kesuksesan finansial seseorang. Jika kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang pesimis dan nggak mendukung pertumbuhanmu, kamu bisa terjebak di zona nyaman. Sebaliknya, jika kamu bergaul dengan orang-orang yang sukses dan inspiratif, kamu akan lebih termotivasi dan mendapatkan banyak peluang baru. Contoh nyata, banyak pebisnis sukses seperti Richard Branson mengembangkan koneksinya untuk mendapatkan kesempatan dan ide baru. Jadi mulai sekarang, perluas koneksimu, ikuti seminar, bergabung dengan komunitas, dan bahkan mencari mentor yang bisa membimbingmu. Kesuksesan seringkali bergantung pada siapa yang kamu kenal dan bagaimana kamu belajar dari mereka. Kerja keras itu penting, tapi tanpa strategi, tujuan, dan kebiasaan yang tepat, kerja keras saja nggak cukup. Mulailah ubah kebiasaan-kebiasaan ini dan lihat perbedaan besar yang bisa kamu capai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak tips dan inspirasi tentang finansial dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu punya kuasa untuk mengubah nasibmu.